Halo semuanya, balik lagi sama gua Kryptondo. Jadi di video kali ini Indo ingin membahas market Bitcoin ataupun curhat market ya. Sini Kryptondo curhat market untuk gimana kok bisa Bitcoin tuh turun. Nah, dari tanggal 19 Juli ya, tanggal 19 Juli itu Indo sudah bilangin pasti dari awal kenaikan ya. Ini kan tanggal 21, 20. Nah, ini 19. Nih, dari tanggal 19 Indo udah bilang Bitcoin itu pasti bakal ada yang namanya penurunan ataupun kena pullback. Nah, di sini 19 Juli dia naik. Nah, cuman di 20 Julinya dia masih naik. Masih naik sampai sekitaran jam 9. Nah, pas mulai jam 10 si Bitcoin langsung doom. Ataupun bisa dibilang bukan doom juga ya, pullback ya. Dinamakan karena dia emang udah naik terus gak kuat, maksa juga naiknya juga. Nah, habis itu kena doom, jelas guys. Namanya market crypto ya. Kalau udah naik itu pasti banyak yang menjual, apalagi Wells ya. Kita tahu lah Wells sendiri tuh gimana. Nah, terus sini ada juga yang dinamakan katanya doomnya itu karena Tesla menjual Bitcoin. Guys, jujur ya, sebelum ada berita kayak itu, Endo udah selalu pernah kasih tahu ya. Dari tanggal 19 Juli karena Bitcoin bakal pullback. Nah, sini lihat nih ya. Tuh. Ini tanggal 20. Nih. Kenapa bisa pullback? Dikarenakan lihat aja nih. Ini pas sekitaran jam berapa ya? Endo lupa. Pas kemarin hari Rabu ya. Nih, dari time frame 1 jam aja lihat nih. Dia 3 kali itu maksain banget. Dari sini si Wells maksain banget. Kalian bisa baca-baca di Instastory. Nah, terus nggak lama di 1 jam ini, di jam berapa gitu, kalau nggak salah pas sekitaran jam-jam 6 dah ini, lihat nih dinaikin lagi ya kan, maksa banget si Wells ya kan. Terus jam 10 ini Indo update pas di jam 3, kebangun karena anak Indo nangis. Nah, makanya itu Indo langsung update di story Instagram, langsung mulai jam 10 dia langsung ngedum. Nah, di jam 9 dia naik lagi kan. Nah, waktu itu nih, ini jam berapa nih? 9, 8, berarti ini kemungkinan jam 3 nih ya. Jam 3 ini kayaknya sih. Jam 3 naik tapi lihat ya kan, jatuh lagi. Pokoknya Wells itu gocekannya pinter guys. Nah, kalian bisa tonton aja nih di video ini, Indo udah kasih tahu. Terus ada juga kayak gini nih, Tesla ya kan, si Bitcoin Bitcoin turun karena Tesla ya. Indo udah pernah kasih tahu juga nih ya, ini bukan karena food Tesla ya yang menjual Bitcoin, karena Tesla katanya menjual Bitcoin itu di kuartal 2 2022, berarti jatuhnya itu antara kan kuartal 1 Januari, Februari, Maret itu. Nah, kuartal 2 itu April, Mei, Juni. Nah, masa kuartal 2 si Tesla menjual Bitcoin, masa kuartal 3 masuk ke bulan Juli bisa efek ngedum. Sedangkan ya, nih lihat nih ya, ini harian ya, harian nih, ini Juni. Nah, sedangkan ini Juni aja nih ya, kuartal 2 ini udah ngedum. Lihat nih si Bitcoin. Nah, ini masuk bulan nih, sini udah Juli nih. Dari sini udah masuk bulan Juli. Ya kan? Nah, kuartal 2 pas bulan Juni emang ngedum banget sampai 17.000. Tapi situ masih belum ada yang namanya statement si Tesla menjual Bitcoin. Kenapa kenapa baru sekarang statement Tesla menjual Bitcoin? Nah, pas di tanggal 21 bulan pagi kalau nggak salah ya. Kalau untuk Indonesia tanggal 21 pas pagi, jam pagi. Dikarenakan ini Indo tahu dari si Matt Wallace nih ya, mana nih? Si Matt Wallace. Nih, 12 jam yang lalu. Berarti ini kemungkinan masih di sana masih tanggal 20 Juli, tapi jamnya Indo nggak tahu jam berapa. Nah, ya, 21 Juli guys. 3:20 IM nih. 21 Juli 3:02 IM, jam 3. Nah, lihat si Matt Wallace langsung bikin tweet seperti ini. Nah, sedangkan nih ya, ini aja jam 10 malam, jam 22
jam 22 tanggal 20 untuk Indonesia. Berarti kalau untuk di luar ya, luar negara Indo nggak tahu itu jam berapa ya. Nah, jam 10 malam ataupun jam 22 itu udah turun. Ya kan? Nggak ada hubungannya kan? Ini si Matt Wallace baru ngepost. Terus Tesla menjual Bitcoin. Terus baru si Watcher Guru kita lihat. Sini udah ini. Nih Watcher Guru. Lihat nih. Jam 3 juga, ya kan? Jam 3 IM baru bikinnya juga. Nah, sedangkan itu market kripto jam 10 ataupun bisa dibilang Bitcoin turun di jam 10 kalau kita lihat 4 jamnya ya. Nih. Jam 2, ini jam 4. Bentar ya. 20 Juli 422. Ini mah kalau pakai TradingView jam luar guys, sorry guys. Pakai Binance saya. Bentar ya nih. Lihat nih ya. Tuh. Jam 7. Ini candle 4 jam ya, jam 7 malam masuk ke jam 23. Nah, kalau kita lihat dari 1 jamnya, lihat. Ini jam 9 naik. Nah, masuk ke jam 10 dia turun, ya kan? Nah, ini sedangkan si Watcher Guru sama si Matt Wallace itu jam 3 IM baru ngepost di tanggal 21. Aneh kan? Kenapa baru ngepostnya tuh pas sesudah turun. Nah, itulah makanya Ando selalu bilang nih kan, gak usah terlalu percaya sama berita food ya. Mau inflasi namanya, resesi atau istilah lainnya untuk digunakan, kripto adalah tempatnya untuk menggandakan cuan bos-bos guys. Jadi kripto ini sangat gampang untuk menggandakan uang mereka yang ibaratnya yang duitnya banyak. Nah, yang namanya Tesla, kalau misalkan Tesla menjual Bitcoin pas di kuartal 2022, seharusnya nih ya, ini udah menjadi bottomnya si Bitcoin ya. Ini baru kemungkinan Indo ya. Berarti kalau misalkan si Tesla menjual 75%-nya Bitcoin, berarti kemungkinan dari nih kuartal 22 ya. Kan April, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah, ini tanggal 18 ya, tanggal 18 Juni. Nah, ini tanggal 30 Juni. Nah, berarti nih ya, ini tanggal 30 Juni adalah hari terakhir si kuartal 2 2022. Nah, tapi kan Endo kan nggak tahu nih si Tesla itu jualnya si Bitcoin itu pas di bulan apa, pas di kuartal 2. Nah, kalau emang dia menjualnya bertahap ya kan di kuartal 2, berarti April, Mei, Juni. Nah, berarti kemungkinan di sini nih si Tesla menjual. Nih, sini Tesla menjual untuk di bulan Juni. Nah, masuk di bulan Mei berarti di awal sini kemungkinan. Kalau misalkan si Tesla menjual bertahap. Nah, masuk di bulan April. Nah, berarti ada di sini. Nah, lihat kan? Nah, kalau misalkan turunnya di sini kan maksudnya apa ini? Nggak ada hal wajar yang ibaratnya disangkut pautin Tesla yang menjual. Ini emang harusnya emang pullback dikarenakan Bitcoin udah naik dari harga paling rendahnya di sini. Nah, walaupun dia naik turun, ya kan, sampai rendahnya di sini, ya kan. Jadi kalau dia naik ya wajar guys kalau misalkan dia turun. Dikarenakan lihat nih naiknya cuma seberapa, naik lagi, ya kan. Ini beli di sini, si Wells jual di sini. Terus diturunin lagi, dia pakai short, ya kan. Nah, short beli, dilongin lagi, jual lagi, short lagi, nah long lagi sampai segini. Nah, habis ini di short lagi. Nah, di shortnya itu Endo udah jelasin di video ini. Nah, Endo tuh feelingnya ya, kalau ini hanya just feeling aja ya, antara 21.000 sampai 22.000 atau maksudnya 21.000 kalau nggak 22.000 ya, itu mungkinan bisa mantul lagi, tapi nggak tahu pasti juga. Intinya paling rendahnya itu 20,5K untuk benar-benar si Bitcoin mantul. Nah, kalau kalian mau pakai stop limit, kalian bisa
20.000, pakai stop limit di 20.000 sampai 20,7 aja. Kalau misalkan kalian masih takut. Nah, kalian bisa beli di antara 21 sekian XX ya kan. Pakai stop limit di situ. Dikarenakan buat jaga-jaga aja biar kalian tidak sangkut ataupun rugi banyak. Nah, retestnya itu ada di 19.000. Kalau misalkan si Bitcoin itu kena retest di 19.000, nah otomatis bisa balik lagi di 18k ataupun 17.000 nih. Kalau misalkan dia retest lagi di 19.000, nah kemungkinan dia bisa balik lagi ke 18 kalau nggak 17 untuk bikin support baru ataupun apa gitu ya. Nah baru bisa naik lagi, mantul lagi. Nah kalau ini emang pullback dikarenakan emang udah turun guys, tapi udah naik, maksudnya udah naik ke 24k. Jadi naiknya itu terlalu dipaksakan sama Wells, karena Wells itu mancing retail kecil tuh untuk cut loss ya kan, yang main trading futures ya kan. Kalau misalkan di longin ya kan, taunya si Wells malah nge-short. Nah terus taunya pengen nge-short, taunya si Wells ngelong. Jadi Wells tuh pinter guys, untuk ngegocek emosi retail kecil itu sangat pinter. Makanya kalian jangan terlalu HK ataupun hajar kanan. Kalian harus tahu posisinya dulu benar atau enggak ya kan. Apa kalau misalkan emang udah naik kenceng ya kan, itu beneran bakal naik lagi atau enggak. Kalian jangan terlalu langsung HK. Kalian harus pintar-pintar lihat jam momennya, karena momen-momen Wells itu ada jam-jamnya guys. Walaupun nggak sama, tapi kalian harus hafalin jam-jamnya. Setiap hari ataupun pokoknya setiap hari itu beda. Terus masuk ke minggu sekian itu tiap harinya juga beda. Nah masuk ke bulan berikutnya tiap hari ataupun tiap minggu itu juga akan beda jam-jam momennya. Walaupun nggak sama, tapi kalian harus bisa hafalin momen-momen jam Wells untuk dia untuk turunin ataupun naikin candle Bitcoin. Kalian harus bisa hafalin tuh momen-momen jam. Jangan terlalu maksain diri lah untuk wah ini akan long nih, enggak guys. Wells itu bakal bisa yang namanya ngegocek orang ataupun ngegocek retail kecil. Contohnya aja di Instastory Cryptondo nih, lihat nih ya kan, nah turun ya kan, nah dinaikin lagi ya kan, turun dinaikin lagi, gokil kan. Makanya itu kalian harus berhati-hati sama gocekan Wells. Oke, itu aja sih yang bisa Endo sampaikan dari pembahasan ini. Thank you untuk semuanya. Bye bye, love you and Endo.